Bedanya sama Mokondo. Apa mimpi yang lu jalani sekarang? Jadi bapak rumah tangga ada? Gua kan rencananya mau bikin trilogi tour gitu dulu. Udah mulai nongkrong aja selalu di halte. Gua hitungannya mau konrado ya. Apa tuh mau konrado apa tuh? Modal kontol dan rajin doang. Iya. Yoi, balik lagi sama gua Bedul ya. Masih di Isi Dong. Dan kalau lu yang pengen tahu tentang atau kepo pekerjaan orang, jobdesk orang ngapain, bisa langsung DM aja di Instagramnya isidong.podcast. Dan juga jangan lupa subscribe channel Borjuis ya. Dan kali ini gua rasa ini gue bingung sebenarnya pekerjaannya apa, tapi kayaknya dia sudah mendeklarasikan gitu. Ada konten-konten mendeklarasikan bahwa pekerjaan ini cukup unik buat gue nih. Mungkin kita boleh langsung kenalan dulu ke orang samping gue nih. Kenalan dulu Pon. Oh iya, gue belum bilang ya. Ya kenalannya Pon. Bingung kan Pon? Kocak. Apa sih dulu? Halo penonton channel Borjuis. Apa YouTube Isi Dong Podcast. Iya. Kenalin, nama saya Popon Kerok gitu. Berarti sebagai apa nih? Apa lu bilangnya sebagai bapak rumah tangga? Iya. Bener. Jarang soalnya ngaku kayak gitu Pon. Maksudnya? Jarang. Cowok rata-rata kan malu dibilang bapak rumah tangga. Bener gak? Iya. Tapi zaman udah berubah juga sekarang kayaknya. Sekarang udah mulai ngetren juga banyak bapak rumah tangga. Bedanya sama Mokondo? Mungkin bedanya kita lebih aktif juga di rumah, misalnya kayak ngurus anak atau ngurus rumah gitu ya. Kalau Mokondo kayak lebih ke manfaatin aja ya. Oh, hidup tuh kayak bangun tidur minta bikinin kopi, pisang goreng, terus nongkrong-nongkrong, gitu-gitu doang kayaknya kalau bedanya sama Mokondo ya. Kalau lu bapak rumah tangga ya? Iya, kan udah jelas tuh profesinya, yaitu kayak berganti peran sama ibu-ibu yang biasanya ngurusin rumah tangga gitu kan, sebutannya ibu rumah tangga. Nah, ini bapak rumah tangga. Ya ibu rumah tangga juga kan gak pernah disebut pengangguran. Mau apa tuh dia tuh? Mau McDo. Iya kan gak pernah disebut gitu kan. Iya ya, juga mereka sih. Ibu rumah tangga aja gitu ya. Kalau kenapa kita pas jadi bapak rumah tangga disebutnya Mokondo kan gitu. Iya bener sih. Di luar negeri aja gue baru nonton di Netflix ada special show-nya Matt Rife. Tentang? Dia special show-nya crowdwork gitu doh. Apa namanya, riffing aja, jadi full ngobrol lah sama penontonnya. Terus dia tapi tema besarnya tuh dream gitu, mimpi. Nah terus dia tanya ada di sini yang udah ngejalanin mimpinya di hidup, ada orang nunjuk tangan gitu. Apa mimpi yang lu jalani sekarang? Jadi bapak rumah tangga ada. Dia datang sama istrinya tuh dokter gitu. Jadi dia emang katanya bermimpi pengen jadi bapak rumah tangga gitu. Ribet gak sih jadi bapak rumah tangga? Ribetnya apa tuh maksudnya? Ya ribet. Ya menurut lu ribet gak yang biasanya dikerjain sama, kan kalau lu bilang menggantikan posisinya ibu rumah tangga nih, berarti kan kayak ngepel ya, gue mikirnya gitu ya, kayak ngepel, bersihin rumah, nyuci baju. Kalau nganter jemput mah biasa lah ya. Bapak-bapak yang kerja juga bisa jemput kan. Bener, itu gimana tuh kalau lu? Apa sampai bukan se-ekstrim itu maksudnya? Apa sampai segitunya tuh? Iya, semua gue kerjain, nyapu, ngepel, nyuci baju. Paling gue kekurangannya cuma dimasak aja sih paling. Gue karena nggak bisa masak gitu ya. Jadi untungnya bini gue masih bisa masak gitu. Kalau nggak minimal order ya? Atau nggak order GoFood. Itu aja. Kalau ribet mah ya semua apa kerjaan pasti ada ribetnya loh. Kalau lo kerja juga ribet. Kerja kantoran kan pasti ada konflik sama bos atau sama teman kerja gitu ya. Sama-sama aja ada. Kalau di rumah ya capeknya ngurusin rumah gitu-gitu aja gitu. Tapi emang nyaman loh sebagai bapak rumah tangga, nggak ada yang ngatain gitu atau tetangga. Kan yang gue lihat di konten lu tuh, bapak kok nggak kerja gitu kan lu bikin tuh konten kayak gitu tuh. Itu real apa emang cuma kontennya itu? Ya itu konten aja sih, yang nanya kan bini gue juga. Nggak ada yang berani nanya langsung kali ya sebenarnya mah? Sebenarnya
Iya, mungkin nggak ada yang segamblang berani nanya gitu ya. Kalau misalnya lagi nunggu anak gitu ada ibu-ibu nanya, mungkin nggak segamblang itu. Tapi ada aja sih pasti. Tatapan sinis anja. Iya, tatapan sinis, atau di nyatanya juga ada juga yang pernah menerima pertanyaan itu secara langsung, ada juga. Gue pernah dapat cerita juga dari orang yang ngalamin itu gitu. Kalau gue kan konten doang kan, di komen-komen banyak yang ngalamin gitu. Ya mungkin bedanya ya lu kan lumayan dikenal lah, wajar. Mungkin lagi nggak ada kerjaan atau apa dibilangnya kan. Iya. Dibilangnya mumpung lagi nggak keluar kota nih, lagi nggak stand up. Wajar dia gituin anak gitu kali ya. Mungkin. Kan kalau orang yang nggak terkenal, yang bener-bener cuman itu paling jadi pertanyaan kan pasti. Iya, pun gue juga kan nggak sefull-fullnya juga istilahnya bapak rumah tangga ya, karena mungkin emang karena kerjaan gue stand up comedy, hitungannya freelance lah, iya, nggak yang office hour lah gitu. Iya sih, enak sih. Tapi enak Pon ya, cara jadi bapak rumah tangga gimana Pon? Cara jadi bapak rumah tangga ya lu cari istri yang bekerja gitu. Ya itu doang caranya gitu. Maksudnya kalau lu mencari istri yang nggak kerja, gimana hidupnya kan gitu. Lu udah kagak kerja, istri kagak kerja. Iya juga sih ya. Tapi ya itu balik lagi, pastiin juga istrinya lu ketemu yang tepat gitu. Maksudnya kayak nerima. Zaman sekarang kan juga perempuan juga kan ini kan zamannya yang kayak pengen punya karir gitu, pengen ngejar karir, punya cita-cita gitu. Ada yang pengen jadi karyawan gitu atau pekerja atau yang menghasilkan. Ya lu harusnya cari yang begitu gitu. Jangan cari istri yang memang pengennya jadi ibu rumah tangga, ya lu berebutan jadinya. Iya ya, bener juga ya, nggak ada yang kerja, mati udah pada tuh keluarga ya. tapi Pon itu nggak tahu ya, kalau karena gue mikirnya Indonesia gitu, gue masih emang udah semaju itu ya, udah diterima gitu kasarnya ya, kayak emang keluarga bini lu nggak protes gitu? Keluarga bini kalau protesnya kemana gitu? Ya mungkin kayak di sinetron lu nyari laki yang bener, nyari laki kerjanya yang begitu-gitu. Loh mungkin itu ke bini gua ya kan, nggak ke gua langsung. Nggak nyampe ke lu lah ya. Emang dari awal kan kita komitmen kayak istilahnya kita saling bentengin masing-masing nih. Maksudnya kalau dari pihak gua mau ngomongin soal keluarga gua lewat gua, kalau pihak istri gua lewat istri gua gitu. Nggak yang sakit hati ya. Betul, nggak yang cross gitu langsung ke gua gitu. Ya, masing-masing saling ngejaga gitu ya. Itu buat ngejaga gua, perasaan gua juga ngelindungin istri gua dari omongan keluarga gua gitu ya kan. Harus ada gitunya sih. Nah kalau soal komplainan itu mungkin ke istri gua gitu. Nggak tahu lah. Iya, nggak tahu apa pembelaan istri gua ke keluarganya kan gitu. Iya sih, susah ya. Tipe cewek yang ngejar karir gimana tuh Pon? Ya lu banyak lah wanita-wanita karir yang emang udah seneng kerja dari awal, emang udah kerja dan pengen terus kerja, ada kan? Ya enggak, tapi ya maksud gue susah sih kalau dibandingin sama case lu ya. Karena kan lu menikahnya menjadi bapak rumah tangga setelah kasarnya udah terkenal lah di dunia stand up kan, jadi juara satu suci Kompas TV kan. Iya. Menikahnya setelah itu. Jadi kan ada kayak kasarnya kalau mungkin di keluarga cewek lu, bini lu ngomongin apaan Popon nggak kerja? Enggak kok, dia emang kerjanya jarang-jarangan gitu kan. Nah kalau yang benar-benar pure mau jadi bapak rumah tangga gimana tuh? Ayo. Gue juga nggak ngerti. Pikiran gue ke situ maksudnya. Kalau masih Popon mah terkenal, dia tinggal nunggu panggilan gitu. Atau tinggal ya nunggu. Itu yang gue ceritain di Amerika yang ada di show-nya Matt Rife itu. Ya dia full-fullan tuh bapak rumah tangga. Dia gitu. nggak terkenal juga ya? Iya, dan bukan ya? Ya penonton stand up gitu. Dan di situ kan dia di riffing gitu, tektokan gitu sama si Matt Rife itu. Dia kebetulan nanya juga ke istrinya karena ada istrinya gitu. Lu nggak apa-apa nih laki lo nggak kerja, nggak apa-apa gitu kata dia. Kan dia nge-backup gue dalam urusan rumah gitu ketika dia nggak bisa handle urusan rumah gitu. Itu kan ya asal ada komunikasi di awal aja atau komitmen di awalnya gimana gitu. Iya sih, baik lagi kesepakatan ya. Iya, kalau lu misalnya lu dapat pasangan yang emang menuntut lo jadi apa namanya pemberi nafkah, ya mau nggak mau lu harus cari kerja lah, nggak bisa ini kalau
Kecuali kalau memang istri lu dapat yang emang pekerja dan dia maunya terus kerja, ya udah tinggal lu ngalah, mau gak lu jadi bapak rumah tangga. Kalau enggak pun juga bisa juga ya, tetap lu jadi sama-sama kerja, cuma kan resikonya jadinya anak Agak mungkin telantar. kurang perhatian gitu. Iya, tapi itu masing-masing maksudnya semua ada konsekuensinya. Misalnya kayak dua-duanya kerja gitu, istri kerja bapak kerja, ya mungkin secara keuangan aman gitu ya, tapi misalnya anak mungkin lu harus lebih effort lagi di Sabtu Minggu ngasih perhatian ke anak gitu ya, karena Senin sampai Jumat lu kerja gitu. Nggak ada dua-duanya lagi. Iya, pun misalnya sebaliknya, misalnya ada yang nggak kerja, salah satunya ya urusan keluarga bisa dihandle, tapi ya misalnya penghasilan keuangan keluarganya ya cuma jadi dari satu lobang gitu istilahnya, nggak yang banyak. Mungkin secara nabung juga jadi nggak terlalu gede gitu dulu bedanya gitu. Iya sih, bener sih kalau itu sih. Masing-masing ada untung, ada Ya, plus minusnya lah. Iya betul, ada plus minusnya gitu. Enak juga ya tapi ya. Tapi berarti emang dari awal tuh kalau untuk lu sendiri, bini lu emang maunya karir, ngejar karir. Karena dari awal bini gua ketemu emang udah kerja dan memang posisinya udah lumayan. Sayang ditinggal. Sayang ya? juga ditinggal Iya ya. sih, Dan dia juga senang sama kerjaannya kan gitu. Ya terlebih apalagi gue yang istilahnya masih merintis juga nih di stand up gitu, pun udah waktu itu udah juara stand up. Tapi kan era Covid ya? Iya, era Covid, abis nikah, jadi emang belum terlalu gimana. Ya terlalu ini juga kayaknya, gue terlalu muluk juga kalau misalnya gue bilang kamu berhenti kerja biar aku aja mau makan apa kita istilahnya kan gitu. Tapi oke, mungkin pertanyaan gini, lu emang tipe cowok yang rajin gitu, beres-beres rumah sebelum nikah gitu? Gue suka bersih gitu orangnya. Gue senang bersih, senang gitu ya? Nyuci piring gue senang gitu dari dulu gitu. Berarti kayaknya gue gak bakal bisa tuh jadi bapak rumah tangga tuh. Kenapa? Malas gue kan, gue malas nyuci piring, nyuci baju. Oh. Berarti kan maksudnya berarti harus ada standar itunya kali ya, biar nggak jadi mokondo. Kalau kan kalau gua nggak kerja itu jadi mokondo, nggak mau ngapain kan? Iya, nggak ada apa-apanya. Modalnya apa gitu? Modalnya apa kan? Gantiannya? Gua kan masih ada modalnya yang ngurusin rajin, rumah. Modalnya rajin. Dulu mau kagak lu jadi bapak rumah tangga pada lu? Jadi gua hitungannya mau konrado ya. Apa tuh mau konrado apa tuh? Modal rajin doang. Iya. Gitu doang kan modalnya. Iya. Aduh anjir. Tapi ya balik lagi sih emang ya kalau udah kesepakatan mah. Tapi kayak, nah mungkin pertanyaan gue ketika era anak lu masih kecil Pon, itu gimana? Butuh ASI dan lain-lain kan, itu yang nggak bisa digantikan. Nah kalau untuk pekerjaan rumah gue yakin bisa. Kalau itu kan gue kebetulan emang istri gue waktu Covid, waktu anak-anak gue kecil pun sampai sekarang emang kerjaannya banyak kan bisa dihandle dari rumah, WFH gitu. Ya kalau enggak pun bisa diatasi dengan ini kan, kayak apa namanya, pumping ASI. Iya sih. Lu bisa disimpen kasih, ya? Iya disimpan. Istri lu kerja, lu bisa ngasih ASI ke anaknya gitu-gitu. Ada aja sih caranya. Ya itu makanya gue kalau dibilang juga profesinya full-fullan bapak rumah tangga, enggak juga sih. Makanya gue mungkin nggak bisa menjelaskan secara full yang gimana bapak rumah tangga full-fullan ya. Iya. Karena basic lu freelance kan? Iya, masih ada kerjaannya. Ya pun juga kalau misalnya di luar sana ada yang bapak rumah tangga, mungkin juga misalnya disambil sama usaha-usaha yang bisa dihandle dari rumah, misalnya buka toko online atau apa, iya biasanya gitu-gitu, bisa juga gitu kan untuk membantu keuangan rumah tangga. Iya, kayak lu kan lagi freelance juga kan nih? Maksudnya? Freelance buat nyari duit dari tour? Oh iya, bikin tour, bikin show spesial ya, namanya stand up, nyari duitnya. Kalau istilahnya kalau nggak ada panggung ya bikin panggung sendiri kan gitu. Iya. Nah berarti kalau kita langsung ngomongin ke tour lu Pon, kan judulnya full body. Full body. Kenapa tuh? Itu karena gua kan rencananya mau bikin trilogi tour gitu dulu. Jadi awalnya kan kemarin tour yang tour show yang pertama Close Minded, Popon Minded. Ya. Itu kan main. Ini sekarang turnya namanya full body. Body. Nah, nanti yang ketiganya hubungannya sama soul. Jadi main body and soul gitu. Iya, trilogi gitu udah nyediain. Untung bapak rumah tangga jadi ada waktu buat mikirin materi ya. Iya. Tapi kalau full body, kalau tentang
main popon ya? Popon minded. Itu kan tentang pemikiran lo melawan SJW. Betul. Nah, kalau full body? Kalau full body ya ngomongin soal body gua. Di sini ngomongin body gua juga, maksudnya badan gua, atau ngomongin kesehatan gua, hubungannya sama tubuh lah istilahnya. Ngomongin badan orang juga. Yang besar-besar berarti ya? Apa juga? Iya, itu ada juga ngomongin gendut-gendut gitu ya. Hubungannya mungkin kalau misalnya ada garis benang merahnya sama stand up gue yang sebelumnya, ya hubungannya sama SJW-SJW-nya kayak yang body shaming gitu-gitu, atau tren body positivity gitu-gitu. Iya, nah itu hubungannya body. Itu juga ada kayak semua aspek dari tubuh lah, kayak misalnya gue ngomongin warna kulit gitu-gitu juga, atau kelengkapan anggota tubuh gitu-gitu lah. Itu parah, bukan parah. Ada juga di bahasan gua gitu. Oke. Itu yakin lo nggak? Yang popon minded itu juga aman kan ya? Alhamdulillah aman-aman ada aja. Yang ya promonya sih rame-rame juga aja di Twitter. Ya cuma rame-rame berbanding sama ramenya penjualan digital downloadnya, ya worth it aja lah, rame-rame gitu doang. Yang penting kan dapet promonya gitu. Nggak ada yang melintir tuh? Maksudnya? Ya melintir dari kata-kata lu, statement lu di stand up. Melintir buat jadi nyerang lu atau somasi lu atau apa gitu? Oh, nggak ada sih sejauh ini. Aman ya? Ya karena yang beli pasti yang ngefans juga malu lah, yang betul, suka lah ya. Betul. Ya pun kalau ada yang masalahin, misalnya sebatas somasi kan biasanya tuntutannya adalah minta maaf. Ya tinggal minta maaf aja, susahnya gitu. Tapi belum minta maaf lo? Belum ada. Iya. Kalau udah ada yang somasi minta maaf, ngapain dilawanin? Apa istilahnya, bayar mahal, repot, bayar pengacara, sidang ya kan gitu. Apa tuntutannya misalnya dia somasi, apa tuh minta maaf lu, gue minta maaf lu. Biar beres, selesai cepet. Ngapain lu ngotot-ngotot? Misalnya kayak, enggak, gue gak mau minta maaf atas ini gue. Mau gue minta maaf. Simple aja, daripada gue keluar duit, mending gue keluar omongan maaf. Tapi yang popon minded itu cuma sekali kan ya? Jakarta doang? Iya, enggak tuh. Nah, baru kali ini gue mau ngetes tour. Selama itu juga cuma iya, baru pertama kali mau nyobain tour. Makanya cuma ke 6 kota lah sama Jakarta. Itu kota pertamanya di Bali, terus ke Batam, Jogja, Kediri, Bandung, sama Jakarta. Ya kata orang-orang kan kalau baru pertama kali tour dikit-dikit aja dulu gitu. Ya ini ya hitungannya sedikit lah, cuma 6 sama Jakarta. Itu berapa, 2 minggu sekali berarti ya? Kayaknya iya, nggak tentu juga sih. Ada yang seminggu 2 kota, ada yang jarak 2 minggu sekali gitu. Berarti sampai finalnya soalnya di November, di Jakartanya tuh nanti di 9 November. Mulainya ntar kan ya? Mulainya 14 September, kota pertama di Bali. Kenapa lu milih dari banyak kota Indonesia, kenapa milih 6 itu? 6 itu Jakarta udah pasti lah ya, kayak istilahnya ya markas lu juga kan. Betul, emang di Jakarta kan. Ya itu kan memang nyobanya pasti di kota-kota gede aja. Pertama awalnya tuh kota-kota gede kayak ya Bali satu pulau sendiri ya. Sebenarnya kan hitungan kotanya Denpasar berarti. Itu buat cakupan di Pulau Bali. Kalau buat di Jawa Timurnya, kenapa gua ambil Kediri, karena nggak dapet di Surabaya Malang gitu. Karena anak-anak banyak yang lagi tur juga barengan, jadi jadwalnya di Surabaya Malang nggak dapet. Lagi sibuk panitianya. Komunitasnya kan, kita kerjasama sama komunitas di daerah tersebut. Akhirnya melipirnya ke Kediri. Harapannya gua warga Surabaya Malang mau juga mampir ke Kediri lah, istilahnya masih deket kan, sama-sama Jawa Timur. Nah tengahnya ke Jogja gitu, terus baratnya di Bandung. Nah kalau Sumateranya gue ambil satu di Batam gitu ya. Kalau kenapa nggak misalnya sampai Kalimantan, Sulawesi, kos produksinya lumayan gede. Buat awal-awal mah yang murah-murah dulu aja lah. Di Sumatera, Bali aja hitungan udah gede juga, luar pulau, tapi ya itu cuma 2 lah gitu istilahnya. Kayak pesawat ke Bali aja ke Singapura ya. Makanya jadi 2 aja yang di luar pulau, sisanya dalam pulau bisa jalur darat lah, deket, murah. Itu berarti di setiap kotanya bakal ada lokal hero-nya juga berarti, opener-nya? Opener dari lokalnya ada, opener yang gue bawanya juga ada. Siapa aja tuh yang gue bawa? Opener yang gue bawa di Bali gue bawa Sukron Jamal, di Batam gue ada Fahri,
Di Kediri sama Jogja ada Bang Putra Patinama. Oh, dua tuh. Karena nerus itu gue Jogja Kediri nerus. Dekat lah waktunya ya. Terus Bandung ada Andi sama Faiko Roman. Di Jakartanya ada Ilham sama Sastra. Semuanya anak Jaksel lah, gue bawa anak-anak Jaksel. Ya karena lu jadi komunitas. Iya, ada komunitas stand up Indo Jaksel. Tiketnya kalau di luar kotanya ini ada beberapa yang udah di periode normal, maksudnya presale-nya udah sold out kayak di Bandung sama Bali. Sisanya harganya tuh kalau yang di presale masih di 75.000, kalau di normalnya harganya 125.000. Buat yang luar kota. OTS ya lihat nanti kalau masih ada stoknya. Itu bisa dibeli di Tip-Tip, belinya di aplikasi Tip-Tip. Atau hubungin komunitasnya langsung aja deh, komunitas daerahnya. Sama kalau Jakartanya ini lagi di tahap presale, udah di tahap presale harganya di 200.000, nanti harga normalnya di 250.000. Berarti presale per kota ya, kalau udah habis kuotanya masuk kota. Iya, kuotanya ada berapa tiket gitu. Oh iya betul, kuota presale. Nah, yang kuotanya udah habis tuh di Bandung sama di Bali, yang lain masih ada. Berapa emang target penonton lu tuh? Kalau luar kota ya nggak tahu sih, itu tapi kapasitasnya nggak dikasih tahu loh. Itu kita kan buat venue juga masih belum ditentuin, jadi lihat nanti hasil penjualan tiketnya berapa, baru dicari venue yang sesuai di situ. Iya, luar kota mah begitu. Kalau Jakarta? Kalau Jakarta gue udah ada venue-nya di Toba Dream. Itu kapasitasnya di 400 lah. 400 orang. Nggak kedikitan buat lu, Pon? Apa tuh? Penonton 400 kayaknya kedikitan buat lu. Enggak lah, gua kan show yang pertama aja Pound Mandit cuma 250 Pak. Dari Bulungan kan kapasitasnya 300, itu mesti nggak sold out, waktu itu kan cuma 250 gitu. Ini udah naik 100 ya, mudah-mudahan ya, target ya. Tambahan iya ada peningkatan lah. Nggak dikatain mau kondo. Apa tadi mau rakon? Apa sih tadi lu ngomong? Iya ya, berarti enak juga ya. Berarti kenapa tuh kalau untuk opener kenapa lu milih mereka? Apakah mereka bahas body juga apa lu bebasin? Enggak, bebasin aja. Kalau kenapa milih anak-anak Jaksel ya, gue emang apa ya, pengen bantuin anak-anak Jaksel dapat nyobain panggung luar kota aja gitu-gitu. Apalagi Sukron ya, senior abang-abangan ya. Iya. Sama kan emang rencananya gue pengen bikin vlog perjalanannya juga di turnya. Jadi kenapa gue bawa anak-anak Jaksel ya, mungkin di vlognya nanti gue bakal ngomongin tentang Jaksel atau bedanya, pengalaman kita bareng-bareng selama inilah gitu. Jadi gue ambil juga anak-anak Jaksel yang udah lama-lama gitu. Kalau kayak Rais kan juga bawa anak-anak Jaksel, tapi yang baru-baru dia ada yang bawa gitu. Rais ngetur juga kan makanya itu. Iya, dia bawa anak-anak Jaksel yang baru-baru. Ya, kayak Rizal gue liat. Iya, nah kalau gue bawanya yang anak-anak lama, istilahnya bisa banyak obrolan yang pernah kita alamin bareng-bareng lah gitu. Si Firja kalau ajak Firja. Vlognya. Firja kan baru ya. Paling masuk ke Rais start gitu. Iya mungkin. Iya, bener. Keren sih itu. Jadi jangan lupa tuh ya buat pantengin, udah bisa semua tiket di kota udah bisa beli semua kan? Iya, udah bisa dibeli semua. Di update dilihat aja infonya di akun Instagram gua Poponkerok26 atau di akun Instagram Selatan Tawa Maju Jaya. Oh, itu manajemen Jaksel ya? Iya, itu yang handle show-nya itu. Oke, kerjasamanya juga semua komunitas semua tuh Bali. Iya, sama komunitas. Ya? Gue juga udah lama kagak. Maksudnya? Ada komunitas Bali ya? Oh, ada stand up Indo Bali. Batam emang ada? Batam ada stand up Indo Batam. Baru tahu gue, dari kapan tuh? Udah lama. Emang iya ya? Gue aja yang udah lama-lamain emang. Kacau juga tuh. Terus berarti selain itu cuman bener-bener full body aja, nggak ada pemikiran tapi pasti kalau stand up udah pasti tentang pemikiran ya? Ya ada lah. Berarti lebih apa, coba ada nggak contohnya gitu yang, atau udah pernah lu bawain atau di digitalnya atau di konten gitu udah pernah lu bawain ulang, atau benar-benar full baru nih untuk konten kali ini? Ini baru, full baru semua. Karena gue belum pernah selama ini stand up belum pernah bahas kayak badan gitu, gendut-gendutan gitu, kayak misalnya komik-komik yang badannya gendut yang lain gitu, gue belum pernah juga sih, baru ini. Emang karena kebutuhan trilogi tadi aja gitu, gue ya biar ada triloginya masuk body, ya udah gue bahas body gitu.
Karena lu bilang trilogi berarti, tapi belum tahu kapan, tahun berapa yang Soul ya? Yang Soulnya ya kan karena ini gue jaraknya aja 2 tahun dari yang pertama, ya mungkin 2 tahun lagi sih. 2 tahun lagi. Gue ngerasa kalau tahun sekali agak lebih Repot. bukan repot juga sih sebenarnya. Kalau Remin bilang yang mana gue setuju juga, dalam tempo waktu setahun tuh kayaknya pemikiran kita belum banyak berubah juga gitu. Oh iya sih kalau itu sih. Belum Masih sama lah istilahnya. Jadi kalaupun kita ngulik sesuatu kurang lebih angle-nya bisa sama juga gitu. Kalau udah 2 tahun kan udah lebih banyak prosesnya, udah lebih banyak informasi dapat gitu masuk ke kita, mungkin bisa memperkaya angle-nya gitu biar lebih beda gitu. Ya, situasinya juga berubah Betul, gitu kan, betul. lingkungan dan lain-lain. Iya sih. bener sih. Untuk poster pun apa posternya gitu pun. Menarik juga tuh poster itu. Ide siapa tuh pun? Ide gue sendiri ya itu kan sesuai namanya aja full body, jadi gue nampilin full body gue itu aja sih. Iya sih emang sih keren banget sih emang itu. Apaan sih lu? Keren kalau orang bikin tour buat gua keren Lu gitu. kayak bingung mau nanya apa lagi tau gak lu? Iya emang nih gua Cuma bingung. respon-respon begitu. Ya lu mau ngomongin apa biasa aja lu. Kocak juga. Ya karena Tawain tuh sama kameramen tuh. udah biasa dia apa? Ya ya karena emang itu yang menarik buat gua. Sebenarnya gua lebih menariknya selain stand up tour lu yang lagi tentang trilogi tadi ya. Menarik banget tuh buat gua bawa rumah tangga itu emang. Kenapa Balik menariknya? Ya iya gitu lu bisa komitmen gitu. Hah? Bisa komitmen di sana. Bisa komitmen di sana? Jadi bapak rumah tangga. Ya kan? Ya bisa aja, emang kenapa? Emang nggak bete gitu? Hah? Ngurusin di rumah aja. Iya. Nanti kan maksud gua di rumah aja kan jadi kayak kalau lu kerja mungkin kantoran atau apa gitu, keluar rumah suasananya lebih enak gitu. Tapi kan lu ada tuntutan harus. Kalau kayak gitu mah kayaknya juga orang kerja aja pengennya di rumah pulang, istilahnya pengen buru-buru pulang. Ya itu mah di semua situasi hal mah begitu juga. Misalnya orang di rumah pengennya keluar, orang di luar pengennya ke rumah, ya sama-sama aja kan. Emang iya ya? Lah, ya emang orang kantoran pulang ngapain dia? Kalau nggak pengen ke rumah? Istirahat. Ya iya kan pengen istirahat di mana? Di rumah. Ya udah ke Lu istirahat rumah. mulu berarti. Di rumah mulu? Enggak juga ya? Di rumah mulu. Gimana istirahat mulu sih orang tadi? Goblok. Kok jadi istirahat mulu orang? Kocak bingung dah ngobrolnya. Lu dengerin gua ngomong gak sih dari tadi? Kok bisa jadi? Kan tadi kita yang ngomongin ya ada nyapu, ngopel, kok jadi istirahat mulu bagaimana? Iya makanya maksud gua kok lu bisa konsisten gitu rajin ya. Hah? Bisa konsisten gitu rajin ya. Yes, ya kan sama aja orang kantor juga konsisten rajinnya ngantor. Tapi kan orang kantor kan konsisten tapi kan ada beban. Maksudnya? Itu bukan ada beban, ada ininya apa tuh namanya? Gaji, salary yang dia dapat per bulannya. Sedangkan kan bapak rumah tangga enggak. Iya. Maksud gua lebih ke situnya sih. Iya itu maksud gua kan nggak ada salary kan jadi bapak rumah tangga. Nggak Ya, mungkin tapi lu kan, digaji sama bini lu. Bapak rumah tangga nggak ada tanggung jawab nafkah. Iya sih. Cuma kan berarti kayak beli barang sendiri dari sampingan lu ini ya. Beli barang Dari sendiri. sampingan ya, dari job-job lu berarti. Ya Atau iya. pengen apa sendiri gitu kan. Iya maksud gue kerennya di situ kok bisa konsisten kayak gitu. Susah tahu. Kenapa susah? Ya Susah. kan orang sama aja gua di rumah. Bapak yang kerjaan rumah mau bapak kerjaan kantor kan sama aja konsistennya. Hasilnya misalnya yang ini dapat gaji, ya tapi yang sini nggak dapat tanggung jawab untuk menghasilkan, mencari nafkah keluarga gitu-gitu kan. Sama-sama ada yang didapat, ada yang nggak didapatnya juga gitu. Iya sih, bener sih kalau itu sih. Kalau Ya, emang ada misalnya yang plus bapak rumah minus ya tangga kan? juga punya waktu luang sama anak, misalnya yang kerja emang dapat gaji tapi nggak dapat waktu luang sama anak yang banyak gitu-gitu kan, sama-sama ada yang didapat, ada yang nggak didapat. Berarti lebih dekat, anak lebih dekat ke lu berarti ya? Secara nggak langsung Iya. daripada bini lu gitu. Ya kalau ini sih sebenarnya sama-sama juga karena bini gua kan masih WFH juga, masih di rumah juga. Ya kalau deketan sih sama gitu. Karena itu dia, karena kondisinya gua bukan yang bener-bener kayak bapak rumah tangga di rumah aja dan
bininya ngantor pagi sampai sore, bukan yang begitu kan. Jadi hitungannya sama-sama aja deketnya gue sama bini gue ke anak. Kalau yang kondisi di luar sana mungkin ada bapak rumah tangga yang benar-benar istrinya kerja kantor, ya mungkin beda tuh kedekatannya sama anaknya itu, karena kan yang di rumah terus atau yang anaknya ketemu kan bapaknya terus gitu. Iya. Berarti untung juga ya deket. Bisa langsung beruntung gak sih lu pun, kayaknya enak, banyak yang pengen kayaknya kayak lu pun. Iya. Banyak kayak yang DM lu, bang kok enak banget gitu. DM yang kerja atau apa gitu. Yang komen mungkin banyak yang komen kayak gimana sih tips-tipsnya gitu-gitu, bagi-bagi dong tipsnya. Apa banyak tuh juga. Coba tipsnya? Ya, tadi udah gue bilang ya, cari aja istri yang punya pekerjaan. Itu kan pasti. Selain itu apa cara deketinnya, gimana caranya lu bisa dapet cewek pekerja sedangkan lu nggak kerja gitu, ngerti kan maksud gua? Iya, gimana caranya tuh? Lu kan nggak kerja nih. Biasanya kan kalau orang nikah atau jodoh itu kan karena lingkungan yang sama gitu. Nah kan sedangkan cewek ini pekerja, udah pasti gila kerja kan, karena sampai nggak mau ninggalin karirnya. Nah, gimana cara dapetinnya sedangkan lu nggak kerja gitu? Ya nggak tahu ya, kan banyak juga orang ceritanya ketemu di jalan, ketemu di mall, ketemu di mana kayak, ketemu di aplikasi jodoh kayak. Iya sih, macem-macem aja sih caranya, mah terlalu. Iya juga sih. Lu nongkrong aja di halte jam-jam orang pulang kerja ya. Kan juga ketemu cewek-cewek bekerja pulang kerja. Kan dia pasti pulang, kagak mungkin kagak pulang. Emang nginep. Lu nongkrong aja di halte. Ya perkara dia mau atau dia takut kan urusan lain. Yang penting lu usaha dulu aja sono. Orang ini tiap hari gue lihat di halte ngapain. Cara-cara ya itu terserah caranya mau gimana. Kenapa jadi ada cara khusus? Ya, dari pacar kan gimana orang caranya macem-macem, ada yang dikenalin temen kayak, ada yang apa, yang nggak harus yang namanya pekerja harus sama pekerja juga kan gitu. Dia tergantung aja dapatnya ya. Kalau mungkin lo dapatnya yang emang nggak kerja, ya lo harus effort buat nyari kerja lah, mau nggak mau. Namanya hidup harus ada yang penghasilan buat keluarga kan gitu. Iya sih itu. Makanya susah. Lu mah emang nyari tips jodoh aja kayaknya. Bukan masalah gimana dapetin cewek pekerja. Ya kan juga salah satunya kan. Lu kapan sih terakhir pacaran? Ngapa? Kapan? Kapan kayak itu lupa gua. Lu mulai nongkrong aja selalu di halte lu. Mau pagi mau sore terserah dah. Lagi jam berangkat kerja apa jam pulang kerja lu. Di KRL ya? Iya, nongkrong aja sono. Maksudnya kenapa orang bingung sih, orang di FTV aja banyak tukang jengkol bisa punya pacar. FTV. Ya kan itu kan diambil dari kehidupan nyata dong. Walaupun didramatisir, dilebih-lebihkan, tapi itu kan real dul. Kagak percaya gua. Lah gimana kagak percaya sih? Allah, ya Allah. Emang lu kagak punya temen yang ceritanya begitu gitu? Enggak, baru lu doang ini. Bukan maksudnya, bukan. Allah Akbar. Ya apa? Yang ketemunya misalnya ketemu gara-gara tabrakan, terus di mana kenalan jadinya atau apa? Emang nggak pernah ada temen lu yang begitu? Ada. Temen gue kebanyakan ketemunya karena kantoran, atau karena dia satu kantor, atau karena dia anak band sama fansnya gitu-gitu. Ya sama kayak lu lah, kalau kan sama fans ya berarti kan? Iya kayak gitu-gitu. Nggak ada gitu yang bener-bener dia nggak ngapa-ngapain dapet cewek kantoran tuh jarang. Nggak ada yang tahu gue juga. Temen gue nggak ada yang gitu maksudnya, yang dia nggak ngapa-ngapain, bukan di dunia entertain. Karena kan kenapa bisa jadi kayak bapak rumah tangga kan karena lu dunia entertain tadi, balik lagi ke freelance tadi. Waktu luang lu banyak. Ya freelance kan gak cuma entertain doang, orang-orang desain, orang-orang editor kan juga. Orang freelance ngajar sampai sekarang juga belum nikah, makanya itu kan belum dapet dia berarti cewek. Jadi bapak rumah tangga belum bisa dia berarti. Dah itu mah urusan kenapa jadi gua ngatur-ngatur dia harus nikah apa gimana? Emang kalau dia belum mau nikah urusan dia, kenapa jadi tanggung jawab gua sih?
Ya, Kenapa lu kan gua jadi ngasih contohnya gitu, Pon. Ya, contohnya juga tetap aja terserah dia. Kenapa lu jadi Nazar? Ini lu ya nggak tahu kenapa dia belum. Kenapa jadi urusan gue? Ya kan fokusnya orang macem-macem. Ada yang mungkin dia nggak fokus ke nyari cewek dulu, dia fokus ngejar karir dulu. Dia fokus ke kerjaan dulu, ngejar mimpi dulu apa. Nabung dulu mungkin kan. Lu sebenarnya dulu emang yang bingung mau ngapain lu. Ya itu emang bingung. Hidupmu penuh kebingungan. Mau kerja kagak kerja, mau nyari jodoh kagak ketemu, mau bagaimana? Aduh anjing. Telepon. Panas banget gua. Jadi Kenapa podcast panas? gue kemarin kagak ada angin, pasti ada angin ini anjir. Berapa tuh? Iya, kagak ada angin. Emang lu ngerasain angin, Pon? Hah? Kagak ada angin ini. Emang bukan masalah angin dulu, ini masalah tertekan aja lu. Apa tertekan? Ya nggak tahu kenapa lu tertekan sampai lu panas. Gua mah kagak. Orang gue yang pakai hoodie, lu yang pakai kaos doang. Kenapa lu yang panas? Aduh. Oke lah, Pon. Berarti nggak bakal ada tips-tips ya buat cowok-cowok yang mau jadi bapak rumah tangga. Kok jadi nggak ada orang tadi? Ada ya, berarti. Dikasih tahu, ya Allah. Maksudnya yang beda daripada itu. Beneran tips gitu kalau mau jadi bapak rumah tangga. Kayaknya kan kalau udah tadi yang poin-poinnya adalah lu harus konsisten, harus rajin atau apa lagi gitu. Iya, udah sih itu aja paling. Apalagi? Siap terima omongan tetangga. Kalau Iya, itu mungkin. dari konten lu itu. kan gitu kan, jadi diomongin orang. Iya. Tapi emang zaman sekarang mah udah nggak kayak gitu dulu. Maksudnya kayak dulu kan ada tuh yang orang dituduh babi ngepet di Depok tuh gara-gara nggak kerja Banyak duit. tapi banyak duit iya. Faktanya kan enggak nyatanya. Jadi mungkin orang udah lebih banyak yang sadar juga kondisinya kalau zaman sekarang mah nyari duit emang nggak harus keluar rumah gitu ya, namanya udah era digital kan gitu. Bisa jadi affiliate doang kan. Betul, macam-macam ada yang konten kreator apa-apa gitu. Nah, itu pun juga yang jadi bapak rumah tangga bisa aja dia nyari tambahan dengan bikin konten, siapa tahu kontennya naik, dapat endorse kan, itu juga bisa jadi penghasilan tambahan keluarga gitu. Bener sih. Berarti intinya dari episode ini adalah cari jodoh yang benar ya, Pon ya. Itu harapan lo, bukan inti dari podcast ini. Iya kan bisa sama-sama menerima keinginan masing-masing. Lu menerima keinginan bini lu sebagai wanita karir. Betul. Bini lu menerima lu sebagai merintis stand up komedian. Iya. Ya kan berarti harus bener gitu dapet jodoh. Iya. Sama bener lah pokoknya dapet jodoh. Aduh karena anjing sakit perut gua. Gak tau gua. Apa sih orang udah panas, gerah, sakit perut. Lu gimana sih jadi host penyakitan? Oke, Pon. Thank you. Jadi jangan lupa ya, selama September sampai November ntar bakal ada full body tour, stand up comedy tour di 6 kota. Cek langsung aja di Selatan Tawa, Maju Jaya sama atau Popon Kerok. Iya. Oke, terakhir, Pon. Lutupan nih, Pon. Simbolik. Jadi kan karena ini sidong, jadi ibaratkan airnya ada ilmu. Air ini ilmu. Iya, yang lu berikan ke gua gitu. Lu gelas kosong. Iya, emang kan? Buka dulu dong. Iya, lupa juga gua buka. Sampai kapan? Udah, nggak usah penuh-penuh. Nggak penuh. Kembung gua kalau penuh-penuh. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode Diminum selanjutnya. dong. Bye-bye. Ya kan terakhir. Lu orang lagi Udah penutupan. Gitu, ngomong lu baru bye-bye gitu, Pon, minum. Habisin lah. Bisin. Iya, udah gua kasih ilmu, disia-siakan ilmu gua. Malah minum Malah minum seks. Iya, malah minum yang nggak berilmu.